Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak, Ibu dosen penguji, uji kinerja pada PBG Transformasi PAI tahun 2025. Perkenalkan, saya Dadanur Rahman, mahasiswa PBG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK UIN Raden Mas Said Surakarta dengan nomor induk mahasiswa 253 212 468. Pada hari ini, tanggal 9 Oktober tahun 2025, akan melaksanakan uji kinerja di SMPN 1 Sariwangi, Kabupaten Tasikmalaya, kelas 7E dengan materi mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tunduk pada perintahnya dalam kurung macam-macam sujud. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berdiri. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu dan melakukan pembiasaan membaca surah. Silakan kepada KM untuk memimpin. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana Akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ruj'a ara'aital ladzi yanha 'abdan idza kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Shadaqallahul adzim. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. ayo proklamasi sedia Berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. ayo maju Ayo maju, maju, ayo maju, maju. Satu kali lagi. Pancasila. Ayo maju, maju. Ya, terima kasih. Silahkan duduk kembali. Yang tidak hadir, ada yang tidak hadir hari ini? Tidak. Hadir semua? Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita sama-sama diberikan kesehatan semuanya. Mudah-mudahan kesehatan ini kita bisa gunakan untuk menuntut ilmu dengan semangat, ya. Mudah-mudahan kita dijadikan anak yang soleh dan solehah. Amin. Amin ya robbal alamin. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, berdiri dulu sebentar. Bapak mau ngasih ice breaking dulu ya, untuk menguji konsentrasi kalian. Gini, kita akan berhitung dari 1 sampai 6, tapi dengan tangan. 1 seperti ini, 1, 2,
3, 4, 5, 6. Paham? Oke, kita coba. Pakai tangan kanan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, sekarang tangan kiri. Kalau tangan kiri agak beda. 1 ke sini, 2 ke sini, 3 ke sini, 4 ke sini, 5 ke sini, 6 ke sini. Oke, coba. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tangan kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tangan kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kedua tangan ya. 1, 2, 3, 3, 4, 4, 5. Aduh, bingung. 6. Liur. Oke. Silakan duduk kembali. Terima kasih ya. Mudah-mudahan dengan ice breaking tadi kita fokus. Siap belajar? Siap belajar? Siap. Baik. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari Alim, Al-Khabir, Asami, sama Al-Basir. Nah, Asmaul Husna tersebut itu adalah untuk menunjukkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga untuk memperlihatkan bahwa kita dari Asmaul Husna tersebut, misalkan Al-Alim, Allah Maha mengetahui. Apapun yang kita kerjakan, Allah akan mengetahuinya. Termasuk pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tunduk pada perintahnya. Nah, di sini kita akan membahas macam-macam sujud. Macam-macam apa? Sujud. Bapak ingin memberitahu tujuan pembelajaran selama 2 jam ke depan di pelajaran kita. Yang pertama, melalui PBL, peserta didik dapat memahami sebab-sebab melakukan sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah dengan benar. PBL ini adalah Project Based Learning. Apa? Project Based Learning. Jadi pembelajaran berbasis proyek. Kemudian yang kedua, melalui model PBL, peserta didik dapat mempraktikkan sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah sesuai prosedur atau ketentuan. Itu adalah tujuan pembelajaran kita selama 2 jam ini. Jadi ini yang harus kalian capai. Mudah-mudahan kalian bisa mencapainya. Nanti Bapak akan ukur sejauh mana kalian memahami tentang materi ini. Oke, ini ada pertanyaan pemantik. Pernahkah kalian melakukan sujud syukur? Cung, ada yang pernah melakukan sujud syukur? Ada? Pernah? Pernah? Ya. Kapan? Berapa lama? Berapa waktu yang lalu? Oh, waktu tanding bola voli menang. Lalu melakukan sujud syukur. Oke, terima kasih. Nah, ada lagi yang lain yang pernah melakukan sujud syukur atau yang pernah melakukan sujud sahwi atau yang pernah melakukan sujud tilawah. Nah, pasti agak bingung ya. Pernah melakukan sujud apa? Sujud sahwi. Kenapa melakukan sujud sahwi? Wah, bagus, ini sudah pernah. Karena sujud sahwi itu dilakukan karena lupa rakaat sholat. Oke. Nah,
Kita sekarang Bapak akan menyajikan sebuah video tentang materi sujud, macam-macam sujud. Simak video tersebut, kemudian nanti setelah ini Bapak akan membagi kalian menjadi 6 kelompok. Untuk aturannya nanti Bapak akan jelaskan ya. Sekarang simak terlebih dahulu video berikut, kemudian catat apabila ada hal-hal yang dianggap penting. Ini apa judulnya? Judul videonya? Tata cara sujud sahwi, sujud tilawah, sama sujud syukur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tata cara tinggal sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah. 1. Tata cara sujud sahwi. Sujud sahwi dilakukan bila seseorang lupa dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Baik, kita sudah menyimak video materi tentang 3 macam sujud. Yang pertama tadi kalau di video sujud apa dulu? Sujud sahwi. Kemudian sujud tilawah. Kemudian sujud syukur. Kira-kira ada yang penasaran atau belum paham nggak? Atau udah paham? Udah paham? Sudah. Nah, Bapak akan memberikan sedikit catatan. Tadi kan dipraktekannya sama perempuan ya. Kalau perempuan ketika takbir itu kan seperti ini ya. Nah, kalau laki-laki dibuka tangannya. Seperti ini. Kalau perempuan memang seperti ini. Allahu Akbar, takbirnya jangan buka seperti ini. Menyangga sesuatu. Sujud juga sama. Tadi kalau perempuan seperti itu ya, sujudnya sama seperti itu, dipraktekannya seperti itu. Kalau laki-laki dibuka seperti ini. Ya. Nah, ini sedikit ulasan materi sujud sahwi. Doanya adalah subhana man la yanamu wala yasu. Ayo bareng-bareng baca doa sujud sahwi. 1, 2, 3. Subhana man la yanamu wala yasu. Sekali lagi. Subhana man la yanamu wala yasu. Kemudian sujud tilawah. Nah, ini doanya. Bapak akan bacakan. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Kemudian satu lagi, ini doa untuk sujud syukur. Apa pasti hafal ya? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bapak akan bagi menjadi 6 kelompok, berarti 4 orang atau ada yang 3 orang. Jadi caranya gini aja. Kursi yang di depan ini langsung dikeluarin. Si meja yang belakang ditempel, langsung duduk melingkar. Oke, 1 kelompok, 1 ya. Ini tulis kelompok 1.
Di sini anggotanya 1, 2, 3, 4. Tulis nama lengkap sesuai dengan absen. Di absen ya nama lengkap. Pertama nih kelompok 1. Di situ nih. Ini mah gak usah langsung aja dari sini. Ini mah baca aja dari kan sujud syukur. Untuk praktek sujud syukurnya, nanti misalkan ada yang mempraktekkan ketika sujud syukur kan baca doa ya. Ini kan habis sujud juga hafal doanya, misalkan. Nah, kasih tahu ke teman-teman untuk doanya dibaca sama ini. Boleh lihat buku, gitu ya. Paham ya? Langsung aja jawabannya. Ditulis ini ya. Ini soal langsung di sini. Nah ini yang 1, 2. Misalkan ini ada yang sudah selesai? Udah? 1, kelompok 4 ya? Kelompok 5 udah? Kelompok 6? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan dan mempraktekkan sujud syukur. Mengapa kita perlu melakukan sujud syukur saat menerima nikmat besar? Karena sujud syukur adalah bentuk rasa terima kasih kepada Allah atas nikmat dan karunia-Nya, serta wujud pengakuan bahwa semua kebaikan berasal darinya. Sebutkan hikmah yang dapat diambil dari pelaksanaan sujud sahwi. Sujud sahwi mengajarkan kehati-hatian dalam ibadah, menunjukkan kerendahan hati, dan menjaga kesempurnaan sholat meskipun terjadi kekeliruan. Apa saja ayat sajdah yang terdapat dalam Al-Quran? Quran Surat Ar-Ra'd ayat 15, Quran Surat As-Sajdah ayat 15, Quran Surat Al-A'raf ayat 206, Quran Surat An-Najmi ayat 62, Quran Surat Maryam ayat 58. Cara-cara melaksanakan sujud syukur yaitu niat dalam hati, tidak perlu dikatakan cukup dalam hati. Takbir, ucapkan Allahu Akbar, berdiri atau duduk. 3. Sujud sekali, ucapkan Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi 3 kali. 4. Bangun dari sujud dan selesai. Doanya yaitu Subhanallahu wa bihamdihi walhamdulillahi walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Cara-cara melaksanakan sujud syukur. Niat dalam hati, tidak perlu dikatakan cukup dalam hati. Takbir, ucapkan Allahu Akbar, berdiri lalu duduk. Sujud sekali, ucapkan Subhanallah Rabbiyal A'la wa bihamdi 3 kali. Bangun dari sujud dan selesai. Nah, sedikit dari Bapak
ketika mau sujud gak usah angkat tangan lagi. Jadi Allahu Akbar, kalau mau sujud langsung sujud gitu ya. Oke, terima kasih sekali lagi, tepuk tangan untuk kelompok 4. Demikian prestasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk laki-laki siapa yang sudah? Oke, kelompok 1 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan dan mempraktekkan sujud syukur. Takbiratul ihram. Melakukan sujud syukur 1 kali sambil membaca doa. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwwata illa billah. Dibaca 3 kali akan dihapus. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan dan mempraktekkan tata cara sujud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan dan mempraktekkan tentang sujud tilawah. Sujud waqtarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan dan mempraktekkan sujud sahwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan dan mempraktekkan sujud sajadah atau sujud tilawah. Sujud sajadah atau sujud tilawah adalah sunat yang dilakukan ketika membaca atau mendengar ayat sajadah dalam Al-Quran. Sujud sajadah atau tilawah juga ada yang di luar sholat dan di dalam sholat. Kemudian di sini kita akan mempraktekkan sujud tilawah di dalam sholat. Sujud tilawah itu kan ada 2, ada ketika dalam sholat, ada di luar sholat. Misalkan ketika kita sedang sholat membaca wasjud waqtarib, tadi langsung sujud. Setelah sujud berdiri lagi, jangan sujud lagi, jangan 2 kali ya, tapi berdiri. Nah, ketika sujud bacanya ini sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqasamahu wa basarahu bihaulin wa quwwati tabarakallahu ahsanul khaliqin. Nanti bagus. Tepuk tangan untuk kelompok ketiga. Tadi yang kalau di luar sholat setelah baca Quran sujud langsung baca lagi. Gitu ya. Silakan tutup. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita langsung mulai. Sujud merupakan salah satu perwujudan dari sikap A. Iman, B. Tawadu, C. Islam, D. Ihsan.
betul semua. Pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya, Maha Suci Zat yang tidak tidur dan tidak pernah lupa merupakan terjemahan dari bacaan sujud. Salah kunci gitu. Oke, 15 benar. Selanjutnya, 8. Arya ragu-ragu mengenai jumlah rakaat sholatnya. Salah. Salah. Benar. Tepuk tangan untuk kita semua. Nilai kelas sudah 70%. Alhamdulillah. Oh, ini putus lagi. Sebentar kita tampilkan dulu. Nah, ini hasilnya. Yang salah satu Sri Rohani, salah satu. Kemudian Putri Suci Septiani, salah satu. Naura Sakinah, salah 2. Intan, salah 2. Ayu, salah 2. Arini, salah 2. Wildan, salah 3. Nah, dan terus ke bawah. Alhamdulillah semuanya sudah cukup baik. 70%. Oke, kita akhirnya sampai kepada penghujung pembelajaran. Untuk kertas itu silakan buat kalian oleh-oleh cenderamata. Nah, kita simpulkan dari pembelajaran yang kita pelajari dari tadi, kita telah belajar 3 macam sujud. Yang pertama sujud sahwi, yang kedua sujud tilawah, yang ketiga sujud syukur. Nah, praktekkan sujud ini di rumah masing-masing. Kalau misalkan sujud tilawah, termasuk tadi ketika kita di awal pembelajaran membaca surah Al-Alaq, ada akhirnya wasjud waqtarib, maka disunatkan untuk sujud. Tapi kalau ketika sholat imam tidak sujud, kita jangan sujud, nanti batal sholatnya. Bagaimana anak-anak pembelajaran pagi ini? Apakah menyenangkan? Ya, terima kasih.
Baiklah, alhamdulillah anak-anak kita telah menyelesaikan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Terakhir silahkan untuk KM memimpin doa setelah selesai pembelajaran. Setelah kita selesai belajar, marilah kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.